Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Teman-teman, balik lagi, kita akan berikan update seputaran Bitcoin. Dan sebelum kita memasuki ke pembahasan tentang Bitcoin, mungkin saya pengen sedikit flashback dulu ke teman-teman ya, tentang beberapa skenario yang sebelumnya sudah sempat saya considerationkan, dan ini sudah sempat saya sharingkan kepada grup advance. Jadi pertama, teman-teman, sedikit reminder bahwa ini adalah outlook secara overall pada Bitcoin time frame weekly, which is sebenarnya kita memang sedang dalam proses menuju ke fase korektifnya dia ya, which is potential saat ini kita lagi berada di fase korektifnya. Ini sebenarnya adalah salah satu alternatif condition yang mungkin bisa terjadi terhadap kondisi Bitcoin. Nah, ada beberapa kondisi yang tadi kebetulan saya lakukan research kembali karena tadi saya juga habis running Zoom ya bersama dengan Advance Group. Kita ada lakukan webinar teman-teman, dan saya lakukan analisis kembali, dan saya rasa ada satu skenario yang saya sempat kemis teman-teman. Nah, skenario itu seperti apa? Akan saya jabarkan melalui video berikut ini. Jadi, sementara kita akan review sedikit, teman-teman, bahwa sebetulnya kalau misalkan secara mini bear market, kita bisa melihat ada dua kemungkinan yang bisa terjadi terhadap Bitcoin. Which is yang pertama adalah expanded ABC corrective pattern, which is harusnya si wave-nya itu agak lebih cenderung jauh ya. Mungkin kita bisa testing terhadap resistance atau support di kisaran $30.000, which is ini adalah key support pentingnya kita pada kondisi pergerakan sebelumnya, teman-teman. Lalu, ada skenario kedua, which is ini yang dinamakan dengan BTC, Elliott Wave Flat ABC Running Corrective Pattern, teman-teman. Jadi kurang lebihnya running pattern itu maksudnya gini ya, ABC Running Flat Pattern. Nah, sebentar saya tunjukin teman-teman biar lebih certain ya, biar lebih yakin. Nah, ini adalah gambaran daripada si running flat correction. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, teman-teman. Ketika si wave-nya itu slightly di atas wave A. Jadi istilahnya wave A, wave B-nya lebih tinggi, which is kita bisa bilang ini kayak break dari dia punya resistance terakhirnya, dan potential ke si wave-nya itu cenderung lebih tinggi dari wave A. Nah, artinya itu memenuhi kondisi yang kita butuhkan untuk si BTC itu membentuk semacam ABC flat corrective pattern, tapi yang posisinya running flat pattern ya. Jadi kurang lebih sampai di C-wave itu sebenarnya harusnya menurut saya agak cocok, teman-teman. Mengingat di level tersebut terdapat Fibonacci 61,8%, which is di $40.000, dan kita sama-sama tahu itu adalah key support pada Bitcoin. Lalu di dekat level tersebut juga terdapat exponential moving average 55. Jadi kalau misalkan memang ini adalah potential korektifnya berakhir sampai di kisaran exponential moving average 55 beserta si wave corrective pattern, maka yang berikutnya saya ekspektasi adalah ngelihat Bitcoin itu mampu closing back di minggu ini di atas level $54.000 atau $53.000. Karena pada level tersebut itu terdapat exponential moving average 21, dan seharusnya kalau bisa kita close back di atas level tersebut, itu berarti sign of bullish, masih bisa melanjutkan rally-nya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ini adalah beberapa skenario yang ada pada time frame daily ya, which is kalau skenario time frame daily sebenarnya kita sempat ngelihat lagi kilas balik ya, bahwa ternyata sebetulnya kita kan udah sempat gambarkan trendline terbentuk ya pada dua titik highest level ini, dan setelah dia terjadi breakout, ini yang dinamakan dengan bump and run, terutama untuk bullish movement. Jadi kurang lebih bump and run untuk bullish movement itu seperti, wait a second teman-teman. Nah, ini kurang lebih ya teman-teman ya gambarannya. Jadi kayak dia ketahan dalam bentuk trendline, lalu dia breakout dari trendline, and then harusnya fully gas ya, maksudnya ngegas penuh sampai next rally berikutnya. Tapi ternyata kan kita masuk ke dalam fase korektifnya, which is sebenarnya nge-lead kita ke another version of bump and run, teman-teman. Jadi bump and run yang berikutnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Terbentuk sebuah trendline, lalu dia kepantul di trendline-nya, cenderung lebih strong pergerakannya, which is kayak gini ya, bumpnya tiba-tiba kenceng, habis itu dia drop daripada si trendline-nya, dan akhirnya meneruskan korektif pattern-nya atau koreksinya, teman-teman. Dan ini seharusnya
bisa dibilang jadi sesuai, atau istilahnya skenario ini itu jadi mirip dengan yang kita bahas sebelumnya, which is ABC running flat corrective pattern, teman-teman. Nah, gambarannya kurang lebih seperti apa? Ini akan kita coba jabarkan ya ke teman-teman. Jadi pertama kita perlu ketahui dulu bahwa di sini ada beberapa level penting ya pada Bitcoin. Kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement, kita sama-sama tahu di sini ada beberapa level penting pada pergerakan Bitcoin, which is salah satunya adalah di Fibo 61,8%, area $44.700, teman-teman ya. Sorry, $44.300, dan itu mendekati dengan key support kita di $40.000. Karena sebetulnya kalau kita tarik sedikit teman-teman, di kondisi yang sebelumnya, kalau kita lihat, ini kan sebelumnya sempat menjadi sebuah key support resistance paling penting dalam pergerakan Bitcoin terakhir. Ya, kita sama-sama tahu waktu itu kita struggling untuk bisa breakout dari $40.000, which is itu terjadi pada pertengahan bulan Mei sampai pertengahan di bulan Juli, until dia akhirnya rally dan breakout di akhir bulan Juli, teman-teman. Nah, $40.000 tentunya menjadi salah satu key support pada pergerakan Bitcoin saat ini, dan kalau teman-teman lihat saat ini precisely kita ketahan di kisaran $40.000, teman-teman. Nah, dengan demikian, menurut gambaran yang saya bisa lihat saat ini, kita memiliki beberapa level penting pada Bitcoin. Salah satunya adalah $53.000, which is ini adalah key resistance dan key support pada pergerakan sebelumnya. Artinya kalau misalkan Bitcoin bisa balik segera di atas level tersebut, maka kita kemungkinan akan melihat Bitcoin melanjutkan rally lebih awal, teman-teman. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu skenario atau analisis yang saya sudah lakukan analisis lagi sebelumnya, dan skenario ini agak matching dengan beberapa nanti ada tambahan ya teman-teman. Jadi ada analisis berupa dolar index untuk kita mengetahui kira-kira seberapa tinggi probabilitas kita ngelihat skenario ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ini memang masih bullish, basically kita bisa lihat di sini wave 1 ya, dilanjut ke wave 2, lanjut ke wave 3, kemudian ABC correction menuju ke wave 4, diteruskan dengan wave full menuju ke wave 5, which is ini adalah overall menjadi wave satunya kita dari rally yang terakhir. Dan jika demikian, maka kita akan memasuki fase corrective pattern menuju ke wave 2. Nah, tinggal pertanyaannya nih teman-teman, apakah kita bisa ngelihat ya Bitcoin itu ketahan pada $40.000 ya, which is ini adalah skenario running flat corrective pattern ya, yang artinya memang akan ada satu kali penurunan lagi untuk si Bitcoin testing terhadap trendline before dia akhirnya penguatan, atau dari sini dia langsung penguatan, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Ada beberapa skenario yang akan saya sampaikan ke teman-teman ya. Pertama, yang bisa mendukung hal ini terjadi adalah kalau kita mengacu pada dolar indeks. Karena tadi saya sempat melakukan analisis dari dolar indeks sendiri. Kalau teman-teman lihat, ini adalah progress impulsive move terakhir dari dolar indeks yang saya lakukan analisisnya menggunakan Elliott Wave Theory. Kalau teman-teman lihat dari sini, ini adalah wave 1-nya kita, ABC correction menuju ke wave 2-nya kita, and then menuju ke wave 3, menuju ke wave 4 ya. Lalu kalau misalnya kita istilahnya telusuri teman-teman lebih detail, nih wave 1, ABC correction, wave 2, kemudian di sini dilanjut lagi ke wave 3 ya, dia lanjut ke wave 4, dan terakhir finishing menuju ke potentially wave 5. Nah, saat ini kalau misalkan memang ini adalah wave 5-nya, maka kita bisa melihat teman-teman ada kemungkinan bahwa si kita bilang dolar index ini kemungkinan memasuki fase corrective pattern-nya, which is ini adalah A, kemudian potentially ini ada B correction-nya dia, dan harusnya kita bisa ngeliat C wave corrective pattern-nya dia. Jadi ini kayak semacam symmetrical triangle yang mengacu pada potentially zigzag corrective pattern, teman-teman. Nah, kalau misalkan demikian, ini adalah zigzag corrective pattern yang bisa memenuhi syaratnya. Itu adalah pertama, kita bisa gunakan Fibonacci retracement, dan seperti yang kita ketahui, dead cat bounce itu antara di Fibo 50% atau golden ratio Fibo 61,8%. Kalau misalkan ini ternyata adalah dead cat bounce, which is saya akan hilangkan ini ya, which is kurang lebih gambarnya seperti ini, and then dead cat bounce, boom, kurang lebih seperti ini, maka skenario ini bisa menjadi pelengkap daripada yang kita bahas pada time frame daily, terutama untuk si Bitcoin-nya, teman-teman. Which is memang kalau misalkan memang saat ini fase dolarnya sedang dibawa korektif menuju ke wave B, maka ini akan berpotensi kita lihat pada time frame hourly-nya, teman-teman ya. Jadi ini akan saya jabarkan lebih detail kembali. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini. Kita masuk ke wave 1, wave 2, and then wave 3 ya, and then wave 4, wave 5.
lalu dilanjut ke ABC corrective pattern, which is kayak gini teman-teman ya. Nah lalu kita bisa melihat kalau misalkan demikian ini adalah kita bisa bilang kayak semacam zigzag ya. Zigzag itu kan 535 teman-teman, dan ini harusnya berlaku pada pergerakan time frame yang lebih kecil ya, karena di time frame yang lebih besar kita ngelihat dia berpotensi menuju ke ABC corrective pattern, which is kurang lebih kayak gini teman-teman. Wave 1, wave 2, supposed to be wave 3, and then wave 4, baru kemudian wave 5 teman-teman. Nah kenapa saya katakan wave 4-nya itu kemungkinan berada di level ini, karena balik lagi key support atau key resistance sebelumnya itu berada di kisaran $53.000 teman-teman untuk time frame daily-nya ya, kurang lebih di 52.000 ya, 52.000 ya. Ya kurang lebih 52.000 sampai $53.000 lah ya, kita katakan ini sebuah area teman-teman ya, biar kita tidak silap mata terus kayak mau lewat 52.000 artinya sudah breakout gitu, enggak teman-teman ya. Nah, kalau misalkan demikian, ini adalah proses corrective pattern-nya seperti yang tadi saya sempat jelaskan dan saya jabarkan melalui time frame weekly. Kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kayak ini adalah potentially wave 4 kalau secara yang weekly ya, weekly time frame ya. Harusnya wave 4-nya di sini teman-teman ya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ini tadi sebelum saya adjust juga dan sebelum kita webinar, jadi saya sampaikan ini waktu tadi sore sekitar jam berapa ya? Ini harusnya sekitar tadi kayaknya sekitar jam siang lah ya. Terus setelah webinar malam saya lakukan analisis ulang, reanalisis, dan ada kemungkinan kita juga ya sebenarnya kurang lebih sih fase corrective pattern juga, memasuki fase corrective pattern, which is ini kurang lebih gambarannya seperti ini ya, mungkin ABC pattern kurang lebih teman-teman. Alright, nah kalau misalkan demikian ini yang berpotensi terjadi pada pergerakan Bitcoin, maka kita bisa melihat nantinya itu akan ada sekali rebound pada pergerakan Bitcoin, which is menuju ke wave 4, dan either dia confirm breakdown sekali lagi menuju ke wave 5, which is ini konfirmasi key supportnya kita pada $40.000 yang ada di kisaran area ini ya. Dan teman-teman harus notice ya bahwa kisaran $40.000 ini merupakan key support yang menurut saya sangat penting, mengingat pada time frame weekly ini juga key support ya. Sorry, di sini $40.000 ya, di kisaran Fibonacci 1,8% pada time frame weekly, ini merupakan key support teman-teman, which is kalau misalkan ini breakdown, maka struktur daripada bullish ya, kita bisa bilang bullish scenario ini ya, atau higher high higher low sequence ini otomatis broken, dan juga pada time frame, tidak hanya pada time frame weekly tapi pada time frame daily juga teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, yang bisa terjadi kemungkinannya akan seperti ini. Nah ini kan berarti otomatis secara pattern sebenarnya sudah break teman-teman ya, jadi sudah mulai failing lah kita bilangnya, unless kita ngelihat dia suddenly rebound pada kisaran area ini teman-teman ya, dan kemudian melanjutkan rally-nya kembali. Dan seharusnya sih wave 2 correction itu memang bisa deep ya teman-teman. Jadi untuk informasi ke teman-teman sekalian bahwa wave 2 correction itu bisa dalam teman-teman. Biasanya sampai bahkan ke 78,6%. Ini kalau misalkan tanpa logaritmik ya. Jadi kurang lebih seperti ini, bisa sampai 37.000 kalau saya gunakan chart logaritmik. Nih agak sedikit berbeda teman-teman. Bisa sampai kisaran $34.000, dan harusnya di sini confluence of support ya di kisaran Fibonacci 1,8% ya. Tapi ya, kita gunakan Fibonacci 1,8 dulu lah untuk saat ini teman-teman ya. Nah ini adalah salah satu potensi skenario yang mungkin bisa saja terjadi pada Bitcoin. Kalau misalkan demikian memang ini yang saat ini maksudnya berpotensi terjadi, maka soon or later kita bisa melihat Bitcoin ini mungkin sesaat akan terrebound dulu. Karena kalau misalnya kita lihat dari time frame 1 jam sendiri, teman-teman bisa lihat ya, ada satu skenario yang sebenarnya saat ini menurut saya sedang berlangsung, yaitu posisi Bitcoin di mana tadinya dia membentuk semacam descending channel, lalu saat ini kita posisinya sudah mulai breakout dari descending channel tersebut, dan slow but sure kita ngelihat dia mulai ada recovery ya, karena ini terbentuk Three River Morningstar, kemudian dia terbentuk seperti corrective pattern, dia breakout kembali, dan saat ini mungkin kita akan segera testing terhadap resistance lainnya pada kisaran $49.000. Dan kalau misalkan demikian itu yang terjadi, maka seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita bisa melihat Bitcoin terrebound dulu menuju ke $53.000. Dan mengingat kondisi ini itu dikonfirmasikan, atau bukan dikonfirmasikan sih, dibantu juga, disupport juga dengan kondisi Bitcoin Chicago Mercantile Exchange, atau kita singkat biasanya CME,
itu saat ini kita bisa lihat sama-sama teman-teman bahwa dia itu memiliki gap yang cukup signifikan, karena expired kontrak terakhir itu di tanggal 3 Desember membuat market Bitcoin itu close di kisaran 53.000, dan as you can see teman-teman, opening hari ini kita berada pada kisaran 49.000 dolar. Artinya di sini ada gap yang kemungkinan akan ditutup, dan itu bisa sampai kisaran, balik lagi teman-teman, angkanya ini makanya kalau saya bilang dia udah kayak angka cantik ya, 53.000 tuh udah bener-bener key resistance-nya dia. Tinggal pertanyaannya apakah dia mampu close back di atas area itu untuk pergerakan Bitcoin di time frame istilahnya Bitcoin-nya sendiri ya, untuk Bitcoin spot market maupun futures market, apakah dia mampu bisa close back di atas 53.000 atau dia cenderung breakdown dari 54.000. Dan tentunya ekspektasi kita pada pergerakan Bitcoin saat ini adalah dia harus close back di atas 53.000 untuk melihat Bitcoin melanjutkan rally-nya. Jadi kurang lebih secara overall pergerakan Bitcoin bahwa ini adalah wave satunya dia, kemudian dilanjut ke wave 2-nya, melanjut lagi ke wave 3-nya, itu bisa melanjut atau bisa dilanjut kembali. Oke, saya rasa teman-teman itu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin kali ini videonya agak sedikit kompleks ya, karena memang penjelasannya agak lebih panjang dibanding biasanya, dan saya sedikit review secara overall. Jadi elite wave count-nya teman-teman juga tadi tahu kira-kira gambarannya, korektifnya seperti apa, dan potensinya kira-kira yang bisa terjadi terhadap Bitcoin ini dalam jangka waktu dekat kurang lebih seperti apa ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa membantu bagi teman-teman semua ya. Paling kesimpulan dari saya terakhir adalah dua skenario tadi teman-teman. Jadi whether kita ngelihat either itu Bitcoin kembali rebound ya, and then dia drop kembali, which is ini finishing pada wave 5-nya kita di time frame hourly, dan akhirnya kita bisa melihat dia rebound, atau justru dia langsung breakout dari 53.000, yang artinya mengkonfirmasikan bahwa wave 2-nya kita itu finish sampai di kisaran Fibo 50%-nya tadi. Ya, kurang lebih segitu ya teman-teman ya. Oke, so once again, thank you very much for watching this video. Kalau misalnya teman-teman suka dengan konten yang saya bagikan di dalam video ini, make sure kalian give your likes button ya. Bantu saya juga dengan likes buttonnya supaya kira-kira channel ini bisa berkembang, dan tentunya lebih banyak lagi yang terjangkau teman-teman. Oke, once again, thank you very much. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice day everyone. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan melalui video ini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman. Make sure kalian juga komen 3% kalau kalian nonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di ya, saya udah ngomong berkali-kali ini ya. God bless everyone. Cheers.